welcome back to my channel. As requested, episode kali ini bakal spesial banget karena akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan tentang breast implant surgery langsung bareng dokter bedah gue, yaitu Dr. Lawrence Supit. Jadi gini dok, kan kemarin gue tuh udah di story, itu gue udah nanyain buka question box Q&A buat sama Dr. Supit karena memang follower gue tuh udah minta. Jadi thank you banget for being here. I'm so happy to see you again. Thank you for having me. Yay. It's exciting. Jadi gue akan langsung tanya-tanya nih ya. Jadi pertanyaan pertama itu dari follower gue. Gimana menentukan volume implan? Apakah hanya sesuai selera? Dan ada patokan maksimalnya nggak sih sebenarnya? Betul, dua-duanya jadinya. Sesuai selera ini ada betulnya. Karena ada dua jenis pasien yang biasanya datang ke konsultasi. Yang satu datang dengan foto-foto. Aku mau begini nih dok. Ada lagi yang betul-betul pengennya lebih besar tapi nggak tahu, terserah dokter bagusnya aja gimana. Sejujurnya kalau dari sisi dokternya, dari sisi saya lebih suka yang udah punya referensi. Karena tadi menjawabnya betul tergantung ukuran badan. Tapi kalau dibilang bagusnya segimana, bagus itu selera. Jadi yang bagus buat saya belum tentu untuk pasiennya bagus. Jadi kalau udah ada referensi, saya bisa menerjemahkan. Oh, badannya ukurannya segini, di foto maunya jadinya begini, modalnya awalnya segini. Jadi itu tugas dokternya yang terjemahkan. Ukurannya berarti range-nya segini sampai segini. Oke, berarti itu sebenarnya dari dokter ya kalau untuk menentukan volume implan. Karena kan kita nggak ngerti ya, berarti dokter bedahnya yang Dokter Supit yang bilang suggest ya, bagusnya kamu pakai misalnya kayak gue kemarin itu 315 atau akhirnya gue menyesal terus akhirnya ya udah kita go for 500 gitu ya. Ya. Oke, ada patokan maksimalnya nggak dok? Gimana? Ada dok? Karena patokan nomor satunya buat saya bukan tinggi badan atau berat badan, tapi bidang dada. Jadi bayangkan payudara kan, dia kan harus mendekat ke tengah, tapi nggak boleh nempel. Dia boleh penuh ke samping, tapi jangan sampai luber kayak bola ke samping gitu kan. Sehingga bidang dada tertentu maksimalnya ya sesuai ukuran implan yang dimensinya mendekati maksimal. Kalau kita push lebih dari itu berarti tumpah kemana-mana nanti dia. Jadi aneh gitu kan. Sesek ke atas, luber ke samping, nempel ke tengah gitu. Yang kayak Uniboob itu ya, yang Simastia ya atau apa sih? Kadang-kadang nggak perlu Simastia atau Uniboob. Uniboob itu terjadi karena ada pocketnya di dalam, dia unite atau nyambung. Tapi kalau terlalu besar, ya bisa terpisah. Cuman kayak sesek aja gitu, penuh semua ke tengah, ke atas. Nggak proporsional ya, padahal kan kita maunya sebenarnya arahnya tetap proporsional gitu ya. Betul, tapi apakah dibilang ada orang yang seleranya demikian? Ada loh, makanya kadang-kadang jadi dokter bedah itu kita serve you, nyesuain. Cuman karena pasien nggak tahu, aku maunya segini tuh berapa, kita menerjemahkan gitu. Tapi yang banyak ditanyain ini ya dok ya, kalau misalnya gue mulai dari cup A, gue mau ke cup C, dokter akan bikin berapa cc? Pertanyaannya agak sulit karena patokannya cup itu beda-beda ya. Lain merek, misalnya La Senza sama Victoria's Secret atau dengan merek bra lainnya, pengalaman saya beda-beda kalau menurut pasien itu. Saya ini cup A, terus pas saya lihat itu sih hampir nggak ada cup sebetulnya, tapi sampai sekian ratus cc masih bisa masuk ke cup A. Jadi cup itu range-nya ini cukup versatile, cukup luas. Saya jadi tidak suka berpatokan sama cup, saya lebih suka berpatokan sama penampilan. Saya maunya nih sepenuh ini. Kalau untuk pasien juga cup sebetulnya menyesuaikan ya. Oh, boobsku begini, dia beli yang pas. Tapi yang paling penting untuk pasien adalah saat dia melihat di kaca, terus oh aku suka, ini bentuknya begini, suka. Tapi dok, sebelum gue juga oplas itu, gue kan sempat riset juga. Nah, di Google, di banyak artikel, di forum-forum, gue baca kalau untuk naik satu cup, in general butuh sekitar 120 sampai 200 cc. Setuju. In general, makanya dia juga referensinya berupa range. Misalkan ditambahin 150, kira-kira satu cup. Ditambahin lagi 150 sampai 200, naik satu cup lagi. Implan tuh banyak jenisnya ya dok ya? Ada berapa tipe sih? Saya bagi menjadi bentuk dan tekstur. Ukuran tuh bukan jenis lah ya, ukuran kan disesuaikan. Jadi berdasarkan bentuknya, dia ada yang round, ada yang anatomical. Anatomical itu awam mengenalnya teardrop. Ada lagi di antara round dan teardrop disebut ergonomics, khusus untuk merek Motiva. Jadi memang baru dia generasinya.
Nah, ini ngomongin tentang Motiva, gue inget kayaknya merek sebelumnya itu adalah Motiva Ergonomic Silk Surface ya, kalau nggak salah. Betul. Dan itu 315 cc, kemudian ketika operasi implan yang kedua, kita upgrade ke 500 cc, tapi ini mereknya Mentor. Kenapa ya dok? Banyak juga yang nanya soalnya, dan gue lupa alasannya kenapa. Kita ganti ke Mentor karena 2 alasan. Satu, Andrea nggak sabar nunggunya. Kalau Motiva 500cc itu perlu inden 2-3 bulan karena ukurannya jarang dipakai. Jadi pabriknya pun harus bikin dulu baru kirim 2-3 bulan. Alasan kedua, dan ini yang lebih penting kemarin kenapa kita decide, karena you had almost no volume di upper pole. Jadi torsonya panjang, terus kurus, jadi nggak ada fatnya, nggak ada soft tissue-nya. Kita mau sedikit lebih tebal di sebelah atas. Mentornya kita pakai round kan. Kalau Motivanya kita pakai ergonomics. Kita pertama pakai Motiva yang agak jatuh, yang ergonomics. Karena we need more volume di atas, jadi kita pindah ke Mentor yang lebih round. Sehingga not only we go bigger, volumenya lebih sustain, tertahan di upper pole. Instead of semuanya ngumpul di lower pole. Tapi dua-duanya ini bagus, tergantung modal awal dan seperti apa yang mau di-achieve kan. Betul. Ya, jadi banyak yang bilang yang lebih bagus itu yang jatuh ya dok. Not always. Tergantung pasien maunya gimana. Kalau semuanya jatuh ngumpul di bawah tapi atasnya nggak bulat kan juga. And then you wear something, dress or shirt, and then you say, kok nggak kelihatan ada something, cleavage gitu. Ya. So that was one of the issue we had. Ya, paham. Nah, ini juga kenapa makanya follower juga banyak yang nanya. Mereka pikir, dan gue juga tadinya mikir, kalau yang namanya teardrop itu biar terlihat lebih natural. Padahal sebenarnya kalau dikerjakan dengan baik dan volumenya benar juga, sesuai, yang namanya round itu juga bisa terlihat natural. Absolutely. There's this study ya. Jadi ada kira-kira beberapa ratus ahli bedah plastik yang biasa mengerjakan breast implant, didudukin di satu ruangan, dikasih lihat foto puluhan pasien. Terus semuanya disuruh bikin jawab kuesioner, nebak pasien tersebut ini round atau teardrop. And then the result is nobody can tell. Everything is a guess, nggak signifikan. Dan these plastic surgeons yang biasa ngerjain breast aja suruh lihat foto, we can't tell di dalam itu bulat atau teardrop. Karena we don't see the before picture. Yeah. Kita cuma lihat result afternya. And as long as it's good, kita nggak tahu. Nah, bedanya round sama teardrop implants itu apa dok? Oke, bentuk ya. Round tuh bulat, teardrop itu seperti tetes air mata. Jadi bulat ya bulat, teardrop itu dia ngumpul di bawah. Kayak tetes air mata kan gemuknya di bawah. Atau diantaranya itu ada ergonomics. Bedanya kalau round dia dari pabriknya bulat, teardrop dari pabriknya dia udah ngumpul di bawah. Yang ergonomics dia bulat, tapi kalau kita berdiri dia ngumpul di bawah. Jadi makanya disebutnya ergonomics itu kan sebetulnya kayak posisi yang paling enak gitu. Nah, terminologi ini memang diciptakan oleh si brand satu ini, Motiva. Dan sekarang implan-implan baru, generasi baru yang merek lain juga sebetulnya sifatnya begitu. Tapi mereka nggak bisa pakai istilah ergonomik. Nah, banyak juga follower yang tanya, kenapa gua awalnya dari 315 ke 500, kenapa nggak langsung dari cup awal ke 500? Itu kan pilihan siapa? Lo kan? Karena awalnya I suggested 450 based on your dimension. Berdasarkan bidang dada sama your tall kan. Jadi I said 450 lah untuk kelihatan alright. But then you already did your research. Yang biasanya merujuk pada sosial media, Instagram atau video YouTube atau real self, biasanya orang kayak, karena that's where real people share their pictures gitu kan. Kayaknya 450 tuh kayak besar banget. This happens not only with you, with everyone. Kalau I suggest something kayak di atas 350, besar banget. Tapi 350 on you is not the same dengan 350 on other people gitu. Iya, dan ini salahnya gue juga sih sebenarnya waktu itu, karena waktu itu gue udah ngobrol ke 3 orang temen yang udah operasi implan dulu sebelumnya, dan gue tanya mereka masing-masing, gue suka hasilnya seperti ini. Dan mereka semua bilang kebetulan satu ada yang 315, yang 2 ini 295 malah. Bahkan nggak sampai 300. Tapi udah gitu mereka ngelihat, mereka bilang ke gue, Dek jangan gede-gede, karena gue aja kalau bisa pengen gue kecilin nih. Mereka tuh semua malah nyesel. Dan ternyata salahnya gue adalah di situ. Gue lupa mempertimbangkan bahwa teman-teman gue ini badannya nggak setinggi gue. Mereka banyakan petit.
udah petit, kecil, kurus. Jadi mungkin yang tadi dokter bilang juga, mereka 295 aja tuh udah kayaknya gede banget, padahal sebenarnya kalau gue lihat biasa aja sih. Dan yang lupa diperhitungkan lagi adalah modal awalnya mereka seberapa tadinya. Betul. Misalkan ditaruh 300 tapi ternyata awalnya dia sudah cup B misalnya gitu. Jadi faktornya banyak, dan ini saya suka sulit lama jelasin ke pasien waktu lagi konsultasi. Enggak dok, ini orang tingginya kayak saya, terus beratnya nih kayak saya. But berat orang itu juga beda-beda loh Andrea. Like berat di tulang, berat di otot, atau berat di fat. Jadi orang yang tingginya sama, beratnya sama, posturnya aja masih beda. Jadi biasanya that's why I take sort of 3-dimensional measurement width chestnya, ketebalan breast awalnya gitu. But it was a good experience, right? Yang revision juga was quite okay, comfortable. Okay, dan note-nya itu waktu in the beginning you also said you wanted to look natural, dan orang yang tinggi kurus tuh kan memang boobsnya biasanya kecil. Jadi after some discussion we agreed kayaknya 315 okay. But ternyata setelah jadi ternyata your taste juga bukan setelah jadi sih, lebih ke setelah kempes. Loh kok cuma segini ya? Betul. dan yang dokternya sarankan dan bayangkan itu pasti we can estimate nanti dia kempesnya segimana. Karena the immediate result itu adalah swelling plus implant gitu. Ya, jadi saran dari gue sih kalau memang sudah konsultasi sama dokter bedah plastik yang kalian percaya, just listen to them. Karena biasanya mereka udah punya pertimbangan sendiri yang kalian juga nggak ngerti karena kalian bukan surgeon. Betul. Menurut saya bagus untuk bawa reference picture itu, tapi reference picture ini jangan mereferensikan pada bentuk ya, pada ukuran aja ketebalan gitu. Karena bukan nggak pernah juga ada misalkan orang datang terus dia ngikutin advice surgeonnya, terus kebetulan surgeonnya yang seleranya very full gitu. Oh, oke. Terus udah gitu juga jadi problem kan kayak gitu. The most important thing during a consult itu adalah menyamakan persepsi. Menerjemahkan saya nih maunya gini, jadi dokter tolong hitungin berapa ini gitu. Tadi kan kita udah ngomongin tentang tekstur dan bentuk implan. Nah, tapi bedanya tekstur yang smooth sama yang textured itu apa sih dok? Kalau smooth, permukaannya tuh seperti casing silikon handphone, licin. Yang textured dia seperti amplas halus. Mikrotekstur diantaranya. Dia tidak sekasar amplas, tapi tidak licin juga. Tapi pas kita lagi diskusi ya dok, ya gue ingat di ruang konsul itu ada yang tulisannya low profile, ada high profile. Itu maksudnya apa sih dok? Size itu depend on volume berdasarkan cc dan proyeksi berdasarkan profile tadi. Proyeksinya low, mid, atau high. Volume tadi kan udah kita bahas berdasarkan lebar badan dan lain sebagainya. Lalu profil itu adalah proyeksi, mau seberapa mancung. Ada yang saya mau payudara saya cc-nya besar dok, tapi besarnya itu jangan lebar ke samping ya, ngumpul mancung ke depan gitu. Berarti dia high profile atau extra high profile. Terus ada yang saya mau ada volume tapi kayak gadis aja gitu, kayak baru tumbuh, jangan sampai saya jadi gendut ke depan. Ya, moderate profile. Jadi makanya itu tadi bisa disesuaikan semua, tapi kita harus konsultasi dengan dokter bedahnya juga. Betul. Kita maunya seperti apa dan kira-kira dokter bedah akan menyesuaikan, cocok nggak kira-kira untuk yang ini di badan kalian. Kemudian ada juga nih, Cici kenapa pakai implant bukannya pakai fat transfer atau dari lemak sendiri? Bisa, pakai fat transfer juga cara lain untuk augmentasi payudara. Tapi repotnya beda. Dengan fat transfer, satu, mesti ada donor lemaknya. Kalau kurus kayak Andrea begini, gue agak bingung ngambil lemaknya dari mana. Karena lemak yang diperlukan buat breast itu tidak sedikit. Bayangkan, ini 500-500, berarti minimal lemak 1 liter yang bersih. Oh, oke. Lemak yang bersih itu artinya untuk fat transfer, kalau perlu 1 liter yang bersih, mungkin saya harus ambil 1,5 liter. Kan diproses lagi, disaring, diambil yang bersih, yang refine, baru dimasukin. Dalam 1 kali jalan, jarang bisa sekali masuk 500. Apalagi kalau modalnya kulitnya tipis, ketat, dimasukin 200 cc aja itu lemak udah sesek. Nggak boleh push more than that, kalau nggak nanti lemaknya mati, nggak survive dia. Karena ini dia, saya seperti mencangkok. Oh, pertimbangannya banyak banget ya? Pertimbangannya banyak. Jadi kalau mau 500 mesti bertahap. How many times? 2, maybe 3 kali, kalau lemaknya masih ada. 1 kali jalan mesti ambil 1 liter, 1 liter, 1 liter. Di tempat yang diambil lemaknya itu juga luka loh.
luka luas. Berarti ini ngomongin lipo ya? Like lipo procedure, correct. Terus nanti kalau misalkan ditaruh 500 cc, dibagi 2 untuk sesi pertama. Berarti 250. Oke, quite happy dokter. 3 bulan kemudian bisa datang, kok hilang dok? Oh. That you cannot control, I cannot control. I can only try and do my best supaya lemaknya ini di-care dengan baik, diproses dengan baik, ditaruh dengan baik. Tapi survivalnya dia itu tergantung your body and agak-agak nasib-nasiban gitu. Nah, jadi kan for clients and for me lebih headache gitu. 1 kali tindakan, bengkak juga, sakit juga. Biayanya juga tidak beda jauh, tapi hasilnya belum tentu. Jadi yang pasti aja mendingan pakai implan sebenarnya ya. So do I do fat transfer? Absolutely. In 3 cases. 1, some patient tidak boleh ada implan di dalam badannya. Jadi ada benda asing ya? Benda asing. Jadi nggak apa-apa dok diulang-ulang 2 kali, 3 kali, ambil aja nih lemak semua. Which is nyambung ke indikasi nomor 2. Pasien datang untuk sedot lemak, liposuction. Dok, daripada lemaknya dibuang, sayang, dipindahin aja. Bisa ke boobs, ke muka, ke bokong. Yang ketiga, fat transfer juga bisa dikombinasi dengan breast implant. Pada bentuk boobs tertentu, karena tidak semua boobs bentuknya itu manis dan bulat dari sananya, istilahnya. Begitu dipasang implan, kadang-kadang masih bisa kok tipis sebelah di sini atau peyang di sana. Nah, itu bisa kita finishing to top off dengan fat transfer as a complement. Kenapa begitu ya? Karena kembali tadi ke penjelasan saya, kalau semua volumenya dari fat transfer susah. Jadi volumenya pakai implan, baru maskingnya pakai fat transfer. Ini gue juga ada pertanyaan, gimana kalau ukuran payudaranya nggak balance, beda? Misalnya yang sebelah lebih kecil atau lebih besar, itu kira-kira lu nyamainnya gimana? Terus berarti volumenya yang dipakai implan juga bisa beda dong? Nggak masalah kan? Nggak masalah, bisa beda. Sesungguhnya orang hampir nggak ada yang kanan dan kirinya perfectly sama. Betul. Kalau perbedaannya sedikit, I usually say ignore it. Karena kecuali dipelototin, diperhatiin baru kelihatan gitu. Tapi kalau yang beda sekali, biasanya bedanya jedanya di atas kalau dokternya gitu di 35 cc. Baru I consider untuk pasang implan yang beda ukuran kanan kiri. Karena perbedaannya itu bisa karena tulang dada, karena postur tulang belakangnya sesungguhnya dia nggak lurus gitu. Jadi banyak faktor, meskipun dibedain, tetap biasanya hasil akhirnya tetap sedikit beda. Karena it's a 3-dimensional difference gitu. Gila, kita ngobrol dari tadi panjang banget, nggak berasa ya, udah lama banget ya. Oke, jadi teman-teman, kita akan lanjut ke part 2, so stay tuned. Bye!